sosialisasi di acara penerapan visi, misi, dan nilai-nilai perusahaan PT The Master Steel pada tanggal 16 November 2022 di Master 1. Yang terhormat Dewan Direksi PT The Master Steel, Pak Leslie, Pak Istanto Burhan, Pak Ismail Mandri, Pak GM TMS 1, Pak Artasa, dan para peserta sosialisasi yang bersemangat tentunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua. Baik Bapak dan Ibu rekan-rekan TMS yang bersemangat, untuk mempersingkat waktu, mari kita dengarkan sambutan dari Pak Artasa selaku GM TMS 1. Monggo waktu dan tempat kami telah persiapkan, silakan Pak Artasa. Dalam hal ini sebagai owner di perusahaan PT The Master Steel, yang terhormat Pak Tanto sebagai Direktur Utama, Pak Ismail yang terhormat juga sebagai Direktur Utama di Master Steel, Pak Gagan HRD Pusat, saya juga hormati. Mari kita dengarkan ke acara inti, yaitu Director Speech. Apa saja yang akan disampaikan, mohon untuk berfokus pada pembicaraan ini karena ini tentunya akan menjadi budaya kita dalam bekerja. Sekali lagi, mohon untuk fokus. Baik, waktu dan tempat kami telah persiapkan, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Mohon maaf, saya langsung ke pokok masalah, di mana disebutkan dalam acara 3 kali 5 menit, yaitu diantaranya saya dan yang lainnya. Tapi barangkali ini meleset, izin Pak Leslie, karena apa tidak mustahil lebih dari 5 menit, karena untuk saya, begitu saya masuk di master tadi, kalau boleh dibilang selama ini saya layu, tapi begitu masuk ada begini, jadi berkembang lagi. Dalam usia master yang sekarang sudah masuk 50 tahun, baru pertama kali ini diadakan acara seremonial seperti ini secara formal, di mana acara ini adalah acara yang vital untuk kehidupan master ke depan. Ini juga kita harus berbangga, kita juga harus berbesar hati, tapi tidak boleh lengah. Kenapa? Perjalanan ke depan itu katakanlah selalu akan bicara makin sulit karena tidak bisa diprediksi. Tanpa kita bekerja keras, tanpa kita membangun diri, tanpa kita memperbaiki diri, dan tanpa kita untuk mau maju, tidak mustahil nanti kalah dengan pabrik-pabrik lain yang punya kapasitas lebih besar. Dan satu hal, saya pernah bicara bahwa ini adalah sawah ladang kita. Kita harus jaga, kita harus tingkatkan, kita harus optimalkan untuk 100 tahun ke depan. Kalau kita lihat sejarah industri baja di Indonesia, banyak orang hanya mengenal Krakatau Steel. Teman saya sering bolak-balik lewat sini di Jalan Raya Bekasi Pales. Satu ketika dia ketemu saya, dia bilang, "Pak Is, Master hebat." Kenapa? Master maju ya. Saya bilang, Anda salah. Master nggak maju, malah Master mundur. Karena lahannya dipakai untuk pelebaran jalan. Kalau Master maju, bagaimana pemerintah kasih jalan ini Master maju ke sana ya? Jika ditanya, apa itu MS? Apa itu core?
apa itu strength. Ya, seperti yang disampaikan Pak Istanto dan Pak Ismail dan Pak Artasa, kita udah menginjak umur ke 50 tahun ya. Jadi ada yang di sini yang udah ada di master sejak tahun 70-an. Berapa Pak? 83 tahun 87 Ngurusin visi, misi, dan nilai-nilai value ini. Sebetulnya karena kita di tahun ini sudah menginjak di usia 50, tapi apakah pertanyaannya adalah apakah kita bisa survive untuk 50 tahun berikutnya. 50 tahun yang pertama pasti jauh lebih mudah daripada 50 tahun berikutnya, karena kondisi dunia, kondisi persaingan semua udah jauh berbeda dari dulu. Jadi kalau kita ngelihat dengan apa yang kita punya sekarang, apakah kita bisa untuk bertahan dan selalu eksis untuk 50 tahun ke depan? Belum tentu. Nilai-nilai yang kita perlu resapi dan yang paling penting adalah gimana mengaplikasikannya. Kita gimana mengaplikasikannya dalam kesehari-harian kita, itu yang paling penting. Jadi jangan sampai ini tuh hanya sebagai satu kayak jargon yang dipampang sama Pak Artasa di situ kayak piagam, tapi ya sebetulnya maknanya di kehidupan kita sehari-hari itu. Tadi disampaikan oleh Pak Leslie bahwa kita sudah 50 tahun gitu ya, perjalanan 50 tahun pertama lebih mudah menghadapinya. Tantangan berikutnya adalah 5 tahun berikutnya. Nah, itu adalah tanda tanya buat kita gitu ya. Oke. Saya di HR dan tim gitu ya, bagiannya kalau sesi ini sih sebenarnya lebih kepada merep up aja ya, kita lebih kepada menyampaikan saja apa yang telah disampaikan poin-poin intinya, esensinya oleh para direksi, dan di HR kita lebih fokus kepada poin-poin isi atau kepada prosesnya seperti apa yang perlu kita jalankan ke depannya. Customer and shareholder ya, memberikan nilai yang optimal bagi customer dan juga shareholder atau pemegang saham. R-nya adalah reliable, product quality, and apa? Commitment. Ya. Pengen buka lowongan, ada nggak kira-kira dari Bapak Ibu yang hadir di sini yang jadi atau bersedia jadi change agent? HR mengusulkan. Jadi dengan lubuk hati yang paling dalam, saya minta tolong, boleh tolong nggak? Aduh, terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Terima kasih. Jadi kita bakal sama-sama untuk mempertajam bagaimana pengaplikasian. Kita masuk ke program penilaian kinerja karyawan, dan ini sebenarnya sudah berjalan gitu ya, udah berjalan setiap tahunnya. Nah, cuman di sini dengan semangat PMP baru kita ya, dalam penilaian kinerja karyawan setiap tahun itu ya, nanti kita ada program tambahan cara penilaiannya. Mereka akan memulai semua SM dan manajer, semua lokasi ya, satu master skill. Jadi itu nanti bisa dinilai dibandingkan dengan bank lain Pak ya, jadi kita akan berdiri. Baik, sekarang kita masuk ke susunan acara, yaitu pembukaan simbolis penerapan visi dan misi nilai-nilai perusahaan yang sudah dibuatkan konsep oleh TMS 1 melalui alarm. Monggo Pak.
Bersama-sama 1, 2, 3.